Nanti kita bahas satu-satu per nilai etik. Kemudian itu bobot nilainya 15-25%. Yang kedua mengenai ASKAP mulai dari pengkajian sampai evaluasi itu paling banyak. Gak jauh-jauh yang ditanya itu terkait diagnosa, intervensi, tindakan, dan evaluasi. Itu sekitar 65 sampai 75 soal. Kalau D3 di sini tuh banyaknya lebih ke prosedural. Gitu ya. Jadi kita ini kan yang prosedural. Oke, yang vignette itu soal ceritanya. Nah, lead in tuh ini pertanyaannya. Ini lead in. Dan terakhir ada pilihan jawaban. Kita sekarang masuk ke KMB pernapasan. Ada beberapa yang harus dikuasai pada sistem pernapasan. Yang wajib tahu di pengkajian adalah pertama adalah nilai normal. Nilai normalnya dulu. Oke, nilai normal sistem pernapasan, mulai dari respirasi rate, mulai dari inspeksi bentuk dada, gitu ya, kesimetrisan gerak dada, kemudian bunyi napas normal, perkusi yang normal, gitu ya, palpasi yang normal, kayak gitu. Kemudian AGD juga. Dan kulit sekitar stoma. Gitu ya. Oke, next. 6. Apakah evaluasi? Kalau ditanya evaluasi, maka kita harus cari tahu dulu masalah keperawatannya di atas. Sudah cari tahu masalah keperawatan, tindakan apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah. Maka baru kita tahu evaluasi. Kita lihat, perempuan 52 tahun, ruang penyakit dalam berarti soal KMB dengan diare. Diingat-ingat lagi, diulang lagi yang kemarin. Kalau diare, masalah keperawatannya hanya 2. Kalau enggak diare itu sendiri, yang kedua adalah kekurangan volume cairan atau hipopolemi. Ya. Kalau diare, datanya itu hanya sampai titik di sini. Hanya sampai pasien mengeluh lemas BAB 8 kali, konsistensi encer, terdapat lendir. Kemudian tekanan darah iya ada, titik sampai sini, maka masalah keperawatannya adalah diare. Tapi karena ini di sini ada tambahan datanya, keseimbangan cairan minus, oke, maka masalahnya adalah hipopolemi dan pasiennya mendapatkan infus, betul, hipopolemi. Maka evaluasinya adalah kebutuhan cairan terpenuhi. Tapi kalau ini saya hapus, maka jawabannya adalah tidak mengalami diare. Oke, next. Ingat, kalau hipopolemi, kata kuncinya adalah pertama, turgor kulitnya jelek, kedua, keseimbangan cairannya negatif. Balance cairannya negatif atau minus. Selanjutnya, nomor 7. Apakah komplikasi yang terjadi pada kasus tersebut? Oke, gini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tidak tahu atau tidak paham akan istilah pilihan jawaban yang disajikan, sama sekali tidak mengerti gitu apa maksudnya dari ini. Coba kalian paham, bukan coba kalian pahami. Intinya kayak gini. Jangan pilih jawaban yang sudah kalian pahami, tapi tandanya itu nggak ada di vignette. Yuk kita praktekkan. Ruang bedah pos laparotomi pengkajian pasca operasi hari ke-7 mengeluh nyeri pada daerah operasi saat batuk. Kemudian ada cairan berwarna kemerahan pada balutan luka yang tidak rapat. Nah, kata kuncinya adalah lukanya tidak rapat. Komplikasi tersebut apa luka tidak rapat? Nah, kita lihat. Udem. Udem kan nggak mungkin. Kawan-kawan kan tahu udem bengkak. Ada nggak disebut bengkak di atas? Nggak ada. Berarti jangan dipilih. Maksudnya seperti itu.
Infeksi. Kawan-kawan kan tahu tanda infeksi apa? Rubor, dolor, kalor, tumor, sama kehilangan fungsi gitu.